Sebenarnya saya males mau ngomong ini. Loh kok males? Ya, saya udah males mau ngomong masalah begini. Sebab kenapa? Sebab saudara-saudara, diam atas orang-orang yang hina, itu adalah jawaban atas orang-orang yang hina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video, yaitu baru-baru ini Bahar bin Smith muncul kembali dan diundang ceramah oleh Kibin. Tapi isinya nih nggak ada ilmu sama sekali yang bisa diambil ya teman-teman. Isinya nggak bermutu sama sekali dan nggak berfaedah. Tapi kita sebagai muslimin jangan mudah tertipu dengan gaya ceramahnya yang seakan-akan mereka itu membela rakyat sampai titik darah penghabisan ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi kita ini sebagai muslimin ini tertipu sejak lama ya oleh Bahar bin Smith ini, yang dimana mereka itu mengklaim sebagai cucu Nabi. Nah disitulah ya teman-teman ya, dengan nebeng sebagai cucu Nabi, maka kaum muslimin yang ada di Indonesia ini sebagian percaya dengan Bahar bin Smith. Sehingga kita ini ya merasa aneh ketika mendengarkan ceramah-ceramah yang sebagaimana Bahar bin Smith ini selalu provokasi isinya. Jadi sejak dari dulu mereka itu ya seperti itu teman-teman ya. Jadi kita sebagai muslimin ini takut kualat gitu ya. Nah sekarang ini jangan takut-takut kualat, karena sudah terbukti bahwasanya Bahar bin Smith ini bukan cucu Nabi. Nah seperti itu ya teman-teman. Nah oke teman-teman, coba mari kita simak videonya. Pemimpin pemuda-pemuda sekarang adalah pemimpin-pemimpin di masa depan. Kalau anak-anak mudanya peduli dari sekarang, peduli kepada rakyat, peduli masyarakat, peduli keadaan kampungnya, peduli keadaan desanya, maka kalian harus berani untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Kalau nggak sampai lingkup ini, lingkup desa saja dulu. Lingkup RT, lingkup RW, lingkup kelurahan, lingkup desa, lingkup camat. Tegakkan keadilan. Nyawa jiwa kalian harus untuk rakyat. Saudara-saudara, saya di penjara berkali-kali, sampai di borgol perut, borgol tangan, borgol kaki, baru keluar 1 hari udah masuk lagi penjara. Baru keluar belum nyampe sebulan masuk lagi. Keluar belum nyampe ini masuk lagi. Keluar masuk. Waktu saya habis di penjara terbisar anak istri. Kenapa? Karena saya bela rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan, rakyat yang menderita. Saya sampaikan kebenaran demi rakyat, demi masyarakat. Jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah seperti itu ya teman-teman ya, yang dimana Bahar bin Smith ini mengaku sebagai cucu Nabi, tapi ketika ceramah nggak ada ilmu yang bisa disampaikan. Isinya hanya provokasi, isinya hanya katanya membela rakyat sampai titik darah penghabisan. Pret. Jadi nggak ada bukti ya teman-teman ya. Jadi ceramahnya itu hanya mengundang ya seperti itu ya, mengundang kegaduhan. Jadi mengadu domba antara pemerintah dengan masyarakat. Jadi apa yang bisa diambil ilmu dari Bahar bin Smith? Ketika berceramah malah mengisahkan khurafat, yang dikisahkan selalu ditinggi-tinggikan leluhurnya. Kalau enggak itu ceramahnya seperti ini. Ya, provokasi. Seakan-akan membela rakyat bersama rakyat. Coba kita lihat video-video yang lainnya teman-teman. Ceramahnya isinya seperti itu. Coba mari kita lanjutkan ya. Masyarakat Banten siap tegakkan keadilan, siap sampaikan kebenaran. Allahu Akbar. Camat-camat, aing teu mau tahu. Namun 1 bulan jalan tak sia bikin. Habis ya. Betul. Emang jalan dibangun buat saya? Enggak kan? Buat masyarakat bukan? Dikasih penerangan buat siapa? Karena pasti ada dana turun dari pusat. Masa semuanya kau makan? Apa untuk kembaliin apa untuk ngembaliin modal waktu dulu lagi nyalon? Udahlah, nggak usah munafikan. Makanya kalau mengundang saya ceramah, mending jangan kalau masih setengah-setengah. Betul. Para ustadz, para kiai, para habaib yang punya pondok-pondok pesantren, kalian para orang tua yang punya anak-anak yang suka hadir di majelis-majelis taklim, saya sampaikan, cari majelis-majelis taklim yang di situ terdapat cahaya-cahaya ilmu, yang di situ terdapat cahaya-cahaya Al-Quran, yang di situ terdapat cahaya-cahaya Nabi Muhammad. Adapun kalau ada panggung-panggung ceramah, di situ tidak ada cahaya ilmu.
Nih bener-bener ngomongin diri sendiri ya teman-teman. Jadi sejak tadi saya simak ya, yang disampaikan itu apa ya? Gak ada cahaya ilmu apalagi cahaya sunnah. Bener-bener ini ya membagongkan nih Bahar bin Smith. Ya kan teman-teman ya, dari tadi kita simak videonya, itu ceramahnya hanya teriak-teriak, marah-marah. Saya membela rakyat sampai titik darah penghabisan. Ya ini malah ngomongin diri sendiri. Kalau ada ceramah yang tidak ada cahaya sunnah, yang tidak ada ilmu sampaikan, jangan didatengin. Ini kan ngomongin sendiri gitu ya. Tidak ada cahaya sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada cahaya para as-salafun saleh. Bahkan yang ada adalah fitnah. Panggung-panggung ceramah yang berisi fitnah, yang berisi adu domba, tinggalkan demi menyelamatkan anak-anak kalian pada fitnah-fitnah dan kerusakan-kerusakan di akhir zaman. Didik anak-anak kalian dengan pendidikan para ulama-ulama salaf. Lihat bagaimana Kiai Haji Abdul Halim, bagaimana Mama Uci, bagaimana beliau-beliau kedekatannya dengan para habaib, kecintaannya kepada para habaib. Bagaimana ulama-ulama zaman dulu, kiai belajar sama habaib, habaib belajar lagi sama kiainya, begitu terus. Nah sekarang ada ini ustadz-ustadz yang kencingnya belum lurus ya, baru kemarin sore karena hasut, iri, dengki, plus goblok. Ini ngomongin diri sendiri ya teman-teman. Ada ini yang ngaku sebagai cucu Nabi, baca kitab kebalik dari kiri ke kanan. Ya kan teman-teman ya. Ada yang mengaku sebagai cucu Nabi, kalau ceramah hanya provokasi, mengadu domba. Ya kan teman-teman. Nah semestinya mereka itu mengomongin diri sendiri. Ceramah isinya khurafat, ceramah isinya ya meninggikan leluhurnya. Leluhurnya bisa terbang, leluhurnya sekali duduk 99.000 kali baca Yasin. Ini kan lucu ya teman-teman ya, sangat-sangat membagongkan. Ada juga ceramah Bahar bin Smith itu, barang siapa yang membaca Yasin, wah di fadilahnya itu banyak sekali. Di setiap bantal ada 99.000 bidadari. Di setiap ini ada itu video teman-teman. Fadilahnya tuh ngeri sekali baca Yasin. Itu dari mana? Mana dalilnya ya? Nah seperti itu teman-teman. Jadi gak ada cahaya-cahaya sunnah ya ceramah dari Bahar bin Smith ini. Isinya hanya provokasi. Ketika menyampaikan hadis, isinya malah hadis palsu. Ini kan lucu ya teman-teman ya. Barang siapa yang membaca Yasin, maka Allah akan membangunkan istana ya di akhirat. Istananya itu berupa istana emas gitu teman-teman. Di setiap kamar ada 99.000 kasur. Di setiap kasur ada 99.000 bantal. Di setiap bantal ada 99.000 bidadari katanya teman-teman. Ini kan dari mana? Dia sendiri saja ceramahnya seperti itu, nggak ada sunnah-sunnah Nabi. Isinya hanya ngibul saja, isinya hanya khurafat saja yang diceramahkan itu adalah dari leluhurnya. Nah maka dari itu teman-teman ya, jangan tertipu gaya ceramah yang semacam ini. Gaya ceramah yang semacam ini malah ceramah yang menyesatkan ya. Ingin mengadu domba habaib dengan kiai, ingin mengadu domba habaib dengan para ustaz. Sebenarnya saya malas mau ngomong ini. Loh kok malas? Ya saya udah malas mau ngomong masalah begini. Sebab kenapa? Sebab saudara-saudara diam atas orang-orang yang hina, itu adalah jawaban atas orang-orang yang hina. Saudara-saudara, kami diam bukan berarti takut, enggak. Tetapi saya diam, mulai sekarang saya diam, gak mau bahas-bahas itu sikimat itu lagi. Kenapa saya diam? Karena apa? Karena saya tahu bahwasanya auman singa lebih mahal untuk daripada meladeni gonggongan para anjing-anjing saudara-saudara. Oleh karenanya didik kau punya putra-putri. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi pada intinya Bahar bin Smith itu diam karena tidak mampu ya membuktikan berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, sejarah dan tes DNA. Itulah karena diam ya. Ya kalau bisa membantah ya pasti sudah ini teman-teman ya. Tapi kenyataannya sampai detik ini ya mereka itu belum bisa membantah yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Ini ceramahnya kok malah nyerempet ke nasab ya teman-teman ya. Yang tadinya ceramahnya itu nggak ada ya manfaatnya sama sekali, nggak ada ilmu yang bisa diambil. Ini malah merempet ke sini. Ya seperti itu ya teman-teman. Jadi diamnya Bahar bin Smith itu karena tidak mampu membuktikan ya apalagi tes DNA. DNA-nya saja DNA
apa teman-teman? India Kaukasus gitu ya. Jadi plat G. Kalau benar-benar cucu Nabi pasti DNA-nya DNA Arab. Ini kok melenceng jauh, ini kan palsu teman-teman ya. Nah seperti itu, maka Bahar bin Smith ini diam gitu ya, nggak berani ngomong, nggak berani lagi keluar-keluar bahas nasab lagi, karena tidak memiliki bukti, tidak memiliki dalil. Nah seperti itu. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ceramah-ceramah yang disampaikan oleh Bahar bin Smith ini ya nggak bisa kita ambil ilmunya, nggak ada ilmu yang disampaikan, isinya hanya marah-marah. Kasihan para muhibinnya ini ya teman-teman ya, yang dari kalangan, ada yang masih muda, ada yang dari bapak-bapak, ada yang masih kanak-kanak. Ini kalau doktrin seperti ini gimana teman-teman ya. Nah maka dari itu kita sebagai muslimin ya, kita apa namanya itu ya, menasihati yang masih nempel dengan para Habib-Habib Alawi ini, para muhibin ini, semoga cepat sadar ya. Yang kalian ikuti itu salah ya. Yang kalian ikuti itu bukan cucu Nabi, tapi cucu Ubaidillah. Nah oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.